Oke, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita belajar turunan trigonometri. Turunan trigonometri ini pertamanya review dulu dari turunan fungsi aljabar. Sekarang coba ya, perhatikan. Perhatikan semuanya, kamu sudah belajar tentang turunan aljabar. Kita hanya review dulu di bagian layar satu ini. Nomor 1, siapa yang bisa mengoreksi? Ini X pangkat N, ya. Ini X pangkat N, ini kenapa nggak bisa nulis? Oh. Ini X pangkat N, lalu turunannya menjadi X pangkat N min 1. Jadi, kalau X pangkat 2, maka turunannya menjadi X. Benarkah itu? Salah, Bu. Iya, yang benar apa, Rahmat? X N min 1. Iya, X pangkat N min 1-nya benar. Ya, jadi X pangkat 1 gitu, benar kan? Jadi 2X. Ada 2-nya di depan. Berarti di sini salahnya di mana? Kasih N depannya, Bu. Oke, sip. Ada koefisien N di sini. Oke, mantap. Berarti kamu sudah ingat. Kalau ada bilangan di depannya, misalnya di sini ada 3X pangkat 4. Nah, kira-kira turunannya apa nih? Turunannya adalah 12X pangkat 3. Pinter, Aska, Nadia. 12X pangkat 3. Semuanya sudah paham ya? Jadi ini sudah, ini sudah. Nah, sekarang kalau sebuah fungsi dikalikan dengan koefisien di depannya. Misalnya, nih yang nomor 3 ini misalnya ada 3 kali di sini X kuadrat tambah 4X. Nah, nyari turunannya gimana nih turunannya? Gitu. Ada yang tahu? Tetap di sini boleh 3-nya dikalikan dulu, boleh, atau 3-nya biarkan dulu, kamu cari aja turunan dari fungsi yang di dalam sini. Turunan dari X kuadrat adalah 2X, lalu turunan dari 4X adalah 4. Jadi kalau sebuah fungsi dikalikan dengan koefisien, maka turunannya adalah koefisien itu dikalikan dengan turunannya. Ya, jadi hasilnya 6X ditambah 12. Seperti itu. Tapi kalau kamu mau langsung kalikan dulu juga nggak apa-apa. Di sini jadinya kan 3X kuadrat ditambah 12X. Begitu juga boleh. Nanti turunannya juga sama. Dapatnya 6X ditambah 12. Yang ini jelas ya. Ya, ini kita hanya review aja. Lalu yang keempat itu sifatnya adalah kalau ada 2 fungsi ditambah, maka turunannya sama saja dengan jumlah dari masing-masing turunannya. Jadi misalnya G tambah H, maka turunannya jadi G aksen tambah H aksen. Pengurangannya juga begitu. Misalnya ini nih kayak ini ditambahkan, maka turunannya adalah 2X tambah 4. Nanti kalau pengurangan juga sama. Jadi ini bisa ya. Kemudian kalau perkalian. Kalau bentuk fungsinya perkalian, maka turunannya adalah U, misalnya ini G kali H, maka G aksen H ditambah H aksen G. Atau biasanya nih ya, biasanya orang-orang itu sebutnya U kali V. U kali V, jadi turunannya adalah U aksen V ditambah V aksen U, gitu. Kemudian kalau pembagian itu misalnya G bagi H, maka turunannya G aksen H dikurang H aksen G dibagi H kuadrat. Ini di fungsi aljabar ya, ini fungsi aljabar. Jadi biasanya U per V gitu ya, U per V, maka turunannya menjadi U aksen V dikurang V aksen U per V kuadrat. Seperti itu. Nah, yang ketujuh. Kalau yang pertama, kedua, bisa lah kamu. Yang pertama sampai yang keenam bisa lah. Yang ketujuh, ini adalah fungsi komposisi atau bisa disebut dengan aturan rantai. Jadi misalnya ada fungsi masuk ke fungsi lain. Jadi ada HX masuk ke GX. Lalu turunannya adalah G-nya dulu diturunkan, G, jadi G-nya dulu turunkan, baru hasilnya dikali turunan dari yang di dalamnya.
gitu. Jadi contohnya ini ya. Misalnya di sini ada fungsi gini, x kuadrat tambah 2x dipangkatin 4 gitu. Jadi ada fungsi dipangkatkan 4. Kalau U pangkat 4 aja, U pangkat 4, misalnya dia dianggapnya U gitu ya. Nah, U pangkat 4, ini turunannya adalah 4 kali U pangkat 3 gitu kan ya. Nah, kalau U pangkat 4 turunannya adalah 4 U pangkat 3. Tapi karena U-nya berupa fungsi X kuadrat tambah 2X, maka itu harus diturunkan lagi. Jadi 4 nih, 4 ya. 4 U pangkat 3 dikalikan lagi dengan U aksen. U aksen. Dikalikan lagi dengan U aksen. Berarti ini kalau diturunkan menjadi 4 kali pangkat 3 gitu, U-nya adalah X kuadrat tambah 2X dikalikan lagi gitu dengan turunan X kuadrat tambah 2X, yaitu 2X tambah 2. Sampai sini jelas. Untuk aljabar di reviewnya seperti ini. Ini namanya turunan fungsi komposisi atau disebut juga aturan rantai. Kenapa rantai? Karena ada fungsi di dalam fungsi. Nah, diturunkannya pertama bagian luarnya dulu, 4U pangkat 3 kali dengan U aksen. Kali dengan turunan dari X kuadrat tambah 2X. 4 kali U pangkat 3 kali U aksen ini. Nah, semua prinsip ini kenapa diulang? Karena memang ini nanti akan menjadi basic kamu mengerjakan turunan trigonometri. Tapi sebelum menerapkan ini semua, kita perlu tahu dulu, perlu mengulang dulu konsep turunan trigonometri. Apa sih turunan trigonometri itu atau turunan fungsi itu sebenarnya konsepnya kayak apa sih? Nah, ini kita review lagi dulu, sebenarnya udah pernah dikasih. Sampai sini ya, ada pertanyaan? Nggak ada. Kalau nggak ada, kita lanjut ke berikutnya. Nah, ini konsep turunan. Apa sih yang namanya turunan itu? Turunan dari sebuah fungsi itu adalah perubahan. Perubahan dari fungsinya terhadap variabelnya. Jadi, kalau misalnya nih ada kurva nih dalam segi matematika ya, nanti penerapannya banyak tuh, bisa fisika, bisa ekonomi gitu. Misalnya ini ada kurva namanya fx. Ini kurvanya namanya fx, lalu Ibu ambil 2 titik misalnya di sini, ini x1, kemudian di sini adalah misalnya x2, di mana jarak x1 ke x2 ini sebutnya h. Kalau gitu, kalau x1 ke x2 jaraknya h, berarti x2 ini sama dengan x1 tambah h. Betul? Betul? Betul ya. Nah, ini adalah fx1 berarti. Nah, yang ini adalah fx2 atau fx1 tambah h. Nah, perhatikan bahwa ya, kalau ini selisihnya h, maka delta y-nya, selisihnya, ini delta y ya, selisihnya adalah fx1 plus h, jadi ini dikurangin yang ini kan, ya ini ya, berarti itu sama dengan fx1 plus h dikurang fx1. Jadi sebenarnya yang namanya turunan itu adalah perubahan delta y per H. Jadi gini, kalau delta Y per H, delta Y per delta X, atau per H, di sini delta X-nya H, delta Y per delta X atau delta Y per H, itu sebenarnya kan rumus apa ya? Kalau selisih Y dibagi selisih X, ada yang ingat? Misalnya nih Ibu punya garis, Ibu bikin garis lah di sini. Nah, kalau ini ada garis, ada 2 titik, titik yang pertama dengan titik yang kedua, maka di sini kita ketemu selisih Y dengan selisih X. Selisih Y dibagi selisih X itu sama aja apa?
Masih ingat nggak? Sama aja gradien atau M. Nen, perbandingan Y selisih Y dibagi selisih X itu namanya M. Nah, kalau yang namanya turunan itu adalah limit dari gradien ini. Limit dari gradien ini di mana H-nya berubah, yang tadinya H, maka H ini lama-lama mengecil sampai H ini hasilnya 0. Akhirnya si H ini nggak ada jaraknya X1 sama X2. Kalau X1 sama X2 nggak ada jarak, berarti dia bertumpu di sini nih, X1 sama dengan X2. Jadi jaraknya 0, nggak ada jaraknya lagi. Artinya garis ini, kalau X1, X2-nya bergerak mengecil, kan garisnya berarti bergerak nih. Bergerak ke sini, sampai akhirnya jaraknya tidak ada. Nah, disinilah perubahan dari gradien di mana H-nya menuju 0, di mana delta X yang menuju 0. Itulah yang disebut dengan turunan. Jadi kalau kamu lihat di sini rumus turunan itu adalah delta Y per delta X, di mana delta X-nya menuju 0. Begitu. Jadi perubahan sebuah fungsi ini, selisih dari fungsinya dibagi dengan selisih dari X-nya, selisih variabelnya, di mana selisih variabelnya menuju 0, itu disebut dengan turunan dari sebuah fungsi. Jadi kalau kamu dapat soal begini bentuknya. Limit H menuju 0, terus di sininya X plus H kuadrat dikurangin X kuadrat per H. Nah, kamu mungkin ada nih yang ngerjainnya dengan dijalankan gitu, X kuadrat tambah 2XH tambah H kuadrat bla 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 gitu ya. Tapi ada juga yang udah paham, oh ini kan definisi turunan. Jadi ini sama aja kamu disuruh menurunkan fx. Nah, fx-nya yang mana? Perhatikan fx-nya yang mana nih fx. Lihat di sini fx-nya yang ini, berarti di sini fx-nya yang ini. Berarti sama aja kamu disuruh menurunkan x kuadrat. Jadi hasil dari ini, itu kalau dijabarkan juga sama hasilnya, dapatnya adalah 2X. Karena ini sama aja kamu menurunkan X kuadrat. Gitu. Jadi konsepnya begitu. Jadi delta Y per delta X, di mana delta X-nya ini menuju 0. Limit delta X menuju 0. Nah, ini menjadi konsep dari turunan. Sampai sini ada yang bertanya mungkin. Kalau nggak ada, lanjut ya. Jadi kalau di fisika, misalnya ada rumus jarak misalnya. Rumus jarak itu misalnya didefinisikan T pangkat 3 tambah 2T kuadrat tambah 4T misalnya fungsi jarak. Jadi kalau di detik pertama tinggal masukin T-nya 1 dapat jaraknya berapa. Terus di detik kedua jaraknya berapa, detik ketiga dan seterusnya. Nah, ketika S-nya ini mengalami perubahan, jaraknya ini mengalami perubahan, maka jadilah kecepatan. Jadi perubahan jarak terhadap waktu itu sama aja dengan kecepatan. Kecepatan itu berarti S aksen. Jadi turunan dari jarak. Jadi rumusnya adalah 3T kuadrat tambah 4T tambah 4. Nah, kecepatan mengalami perubahan menjadi percepatan atau perlambatan, itu rumusnya A. T itu sama aja V aksen. Jadi kecepatan berubah-ubah namanya percepatan. Jadi ini rumusnya 6T ditambah 4. Begitu. Jadi ini aplikasinya dalam fisika. Seperti itu. Nah, lanjut ya. Jadi kita baru ngulang aja nih. Nah, terus di kelewatan. Terus di trigonometri gimana, Bu? Nah, sama aja. Jadi kalau kamu disuruh nurunin Y sama dengan sin X, ya udah. Kembalikan lagi ke sana. Limit H menuju 0 gitu kan ya. Nah, kamu mungkin ada yang bingung. Ini kalau fx-nya sin X, maka fx plus H-nya apa? Gitu ya. Karena itu kan harus fx plus H. Fx plus H, lihat inputnya X, sin X, inputnya A, sin A, inputnya X plus H, berarti ini jadinya sin X plus H, gitu.
Ya, jangan sin X tambah H di luar gitu, salah. Jadi yang diubah adalah inputnya, X-nya. X-nya diubah jadi X plus H. Gitu. Nah, terus sekarang berarti limit Fx plus H-nya adalah sin X plus H, gitu. Dikurangin Fx. Fx-nya adalah sin X. Ini rumusnya nggak ditulis lagi ya, tadi Fx plus H kurang Fx per H. Gitu. Sama dengan limit H menuju 0, sin kurang sin. Nah, nih rumusnya, masih inget nggak nih? Sin tambah sin, rumusnya apa? 2 sin cos. Masih ingat nih, kelas 11 nih, kalau sin kurang sin, ini 2 kosin. Kalau cos tambah cos, itu 2 cos-cos. 2 cos-cos. Kalau cos kurang cos, itu min 2 sin-sin. Nih, ingetin lagi ya rumus ini ya. Berarti ini sin kurang sin, berarti 2 sin cos. 2, kok 2 sin cos? Sin kurang sin 2 kosin. 2 cos. Nah, ini setengah jumlah. Ini yang di sini setengah jumlah, ini setengah kurang. Jadi 2 cos setengah jumlahnya. X tambah H tambah X. Berarti apa nih? 2X tambah H gitu ya. Ini sudutnya jumlah. Sin kurang sin 2 kosin. 2 cos setengah. Jumlah sin setengah kurang. X tambah H kurang X. Jadi ini H. Gitu. Per H. Jelas sampai sini? Ada yang mau tanya sebelum lanjut? Udah? Kalau nggak ada, lanjut lagi. Perhatikan bahwa limit sin setengah H per H, H-nya menuju 0, maka dapatnya berapa? Dapatnya setengah, gitu ya. Masih ingat? Masih ingat kah? Ingat kah? Dapatnya setengah ini ya. Nah, terus di sini ada 2, jadi 2 kali setengah kali cos. Cos setengah kali 2 berarti X gitu ya. X aja ya. X tambah setengah H. Gitu. Jadi ini limit H menuju 0. Ini habis gitu ya. Jadi cos X tambah setengah H. H-nya menuju 0, H-nya 0. Maka ini dapatnya adalah, ini udah langsung aja ini sama dengan cos X. Begitu. Jadi turunan dari sin X dapatnya cos X. Gitu. Nanti kamu juga bisa membuktikan untuk yang turunan cos X. Sama caranya. Cos X berarti cos kurang cos. Cos kurang cos berarti min 2 sin gitu ya. Nanti dapat untuk yang cos itu dapatnya min sin X. Terus untuk tangan juga begitu, tangan kurang tangan dibagi H gitu, tan kurang tan, ya, dijabarkan gitu ya. Nanti dapatnya secant kuadrat. Ini untuk cos dapatnya sin, min sin X. Caranya sama ya. Kemudian ini kesimpulannya. Jadi kalau sin turunannya cos, cos turunannya min sin, tan turunannya secant kuadrat. Begitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Kalau enggak ada, kita lanjut ya. Ini rumus-rumus dasarnya nanti dihafalkan. Sin turunannya cos, cos turunannya min sin, tan turunannya secant kuadrat. Nah. Oh iya, mungkin ada yang nanya ya, tan itu gimana Bu dapatnya, dapat secant kuadrat? Nah, kalau kamu bingung, bikin aja sin dibagi cos, gitu bisa. Nanti yang sin dapat, cos dapat, bagi deh. Nah, contoh soal. Ini biasanya anak-anak lebih suka ke contoh, gitu ya. Untuk yang A, Y sama dengan 3 sin X dikurangi 2 cos X, berarti turunannya adalah Y aksen sama dengan 3 sin X. Nah, itu sama kayak tadi sifat yang kedua tuh.
bilangan dikali yang kedua, bilangan dikali apa namanya fungsi gitu ya. 3 sin X turunannya berarti bilangannya tetap, turunan sin itu adalah cos. Terus min 2 turunannya cos berarti min sin. Gitu. Berarti ini hasilnya adalah 3 cos X ditambah 2 sin X. Gitu, gampang ya? Gampang ya? Halo? Gampang kan? Ini pada nyimak nggak nih? Yang B gimana yang B? Tuh, yang B itu adalah 3x kuadrat tuh aljabar. Ayo, turunan 3x kuadrat apa? 6x. Iya, pinter. 6x. Terus turunan dari 3 cos X. Plus 3 sin X. Iya, betul. Jadi plus ini. Kenapa plus? Karena cos X turunannya min sin X. Gitu. Jadi dapat ya begini. Dah, gampang lah ini. Lanjut 2 tan X. Jadi aksennya sama dengan 2 tan X. Tan itu turunannya sekant kuadrat. Jadi 2 sekant kuadrat X ditambah 3. Nah, gampang. Ini gampang juga nih, F aksennya dulu ya. F aksen X berarti sin turunannya cos. Jadi ini cos X min sin X ditambah sekant kuadrat X. Tapi nggak sampai sini, maunya inputnya 0. Jadi maunya X-nya 0, berarti F aksen 0 itu hasilnya cos 0 min sin 0 ditambah 1/, cos kuadrat 0. Sekant kan 1/, cos ya. Jadi karena sekant kuadrat 1/, cos kuadrat. Cos 0 itu 1 kurang 0 tambah 1/1. Jadi dapatnya 2. Gitu. Jelas. Nah ini U kali V, U per V gitu ya. Sama kayak tadi. U kali V, U aksen V tambah UV aksen. Di trigonometrinya bagaimana? Gitu. Kita lihat di trigonometrinya. Nah ini. Ini yang A itu ya. Jadi turunannya bagaimana? Turunannya ini kalau kamu mau ubah dia menjadi U kali V, boleh aja. Jadi kan Y itu kan sama dengan X kuadrat kali sin X nih. Gini kan. Nah, kamu anggaplah yang satu U, yang satu V. Berarti ini U kan. Misalnya kamu anggap ini U. Boleh. Kalau gitu U aksennya adalah 2X. Gitu ya. Terus yang satunya maunya jadi V. Berarti ini sin X ini sebagai V. Jadi kalau itu V, maka V aksennya adalah cos X. Gitu. Jadi U kali V, U aksennya ini, V aksennya itu. Kalau gitu berarti Y aksennya adalah, Y aksennya U aksen kali V. U aksennya 2X kali V. V-nya sin X. Berarti 2X sin X ditambah V aksen kali U. Nah, kan cos X kali X kuadrat ya. Tetapi X kuadrat ditaruh depan, kenapa? Karena khawatir kamu ngalihin ke sini jadi cos X pangkat 3. Nah, padahal nggak boleh ya, karena ini sudutnya cos. X ini adalah sudutnya cos, jangan dikaliin sama X kuadrat. Kalau mau X kuadratnya di depan. Jadi ini X kuadrat cos X, gitu ya. U aksen V ditambah U aksen V ditambah V aksen U. Jadi U V aksen di sini tulisnya. Dah, itu yang A. Ada pertanyaan yang A? Alhamdulillah, pinter-pinter. Senang nih ngajarin anak pinter nih. Yang B, misalnya Y-nya sama dengan 3X sin X. Nah, sama ya, ditambah cos X. Berarti ini penjumlahan nih, penjumlahan terus di sini ada perkalian.
Sama aja. Berarti kamu kan harus ya, U kali V lagi nih. Ini turunannya apa turunannya? 3. Terus kalau yang satu lagi yang sin turunannya apa? Turunannya cos gitu ya. Turunannya cos X. Kalau gitu berarti turunan itu sama dengan Y aksen. Y aksen sama dengan, ini U aksen kali V. Berarti 3 sin X. V aksen kali U ditambah 3X kali cos X. Terus ditambah turunannya ini deh. Min sin X. Itu 3 sin X min sin X. Jadi dapatnya 2 sin X ditambah 3X cos X. Gitu. Itu yang B. Nggak ada yang nanya kan? Yang C-nya lanjut ya. Yang C berarti Y-nya. Oh, kamu mau pakai apa nih? Yang Y. Yang C. Karena ini bisa dua cara, bisa pakai perkalian, bisa juga pakai rumus trigonometri yang disederhanakan itu. Yang ini nih rumus apa sih nih? 2 sin X cos X. Ada yang ingat nggak? 2 sin X cos X rumus apa sih? Rumus apa? Rumus apa? Halo? Rumus apa ini? 2 sin cos? 2X. Sin 2X, betul. Nih, ada yang lupa nggak nih? Sin 2X. Kenapa jadi itu sin X? Sin 2X. Jadi kamu belajar, diinget-inget ya, maksudnya apa namanya, yang rumus-rumus yang udah pernah diajarin di kelas 11. Itu apa aja? Yang sin jumlah sudut, sin tambah sin yang tadi, terus yang perkalian diubah ke penjumlahan, kayak gitu. Kalau di limit, kamu upayakan bentuknya diubah ke perkalian supaya bisa dicoret atas sama bawah gitu kan. Nah, kalau turunan itu kebalikannya, upayakan bentuknya jadi penjumlahan supaya bisa diturunin satu-satu gitu. Dibandingin turunan perkalian kan lebih sederhana turunan penjumlahan. Kalau turunan penjumlahan tinggal turunin tambah turunin gitu. Kalau turunan perkalian mesti U-nya diturunin, mesti V-nya begitu, aksen V tambah V aksen U, repot gitu ya. Jadi kalau di turunan baik kamu upayakan bentuknya penjumlahan. Nah, ini kalau udah Y sama dengan sin 2X, Y aksennya udah lebih gampang. Dibanding kamu U kali V gitu kan. Sin 2X itu turunannya adalah cos 2X gitu ya. Turunan sin itu adalah cos. Nah, tapi ingat di sini tuh bukan apa, masih ada yang di sini ibaratnya ada fungsi dalam fungsi. Fungsi yang 2X di dalam fungsi sin. Kalau gitu berarti yang tadi tuh aturan rantai tuh. Jadi sin turunannya cos. Cos tapi ingat di dalamnya ada 2X. 2X bisa turunin. Turunannya adalah 2. Jadi 2 cos 2X. Gitu. Ada yang mau tanya? Jadi kayak gitu ya aturan rantai. Misalnya nih soal lain deh ya. Soal lain. Misalnya ada sin X kuadrat tambah 2 misalnya. Maka turunannya adalah cos X kuadrat tambah 2. Terus apa? Kali turunan dari X kuadratnya. Tambah 2. Ini turunannya apa nih? X kuadrat tambah 2 nih. Turunannya 2X. Jadi 2X saya taruh depan. Gitu. Lagi ya. Misalnya gini nih, cos. Kalau cos kuadrat X turunannya gimana? Cos kuadrat X. Kan ini berarti fungsinya dikuadratin ya. Kayak U kuadrat. U kuadrat turunannya apa kalau U kuadrat? U kuadrat itu turunannya apa? 2U gitu ya. Berarti kalau cos kuadrat berarti 2 kali cos X. Tapi ingat, U-nya itu kan cos X. Masih bisa diturunin lagi. Dikaliin lagi dengan turunannya cos X. Jadi kaliin dengan min sin X. Jadi ini adalah hasil dari turunan cos kuadrat X. Gitu. Jadi kalau sin U turunannya cos U kali U aksen. Kalau
cos X kuadrat jadinya U kuadrat. U kuadrat turunannya 2U kali U aksen. U-nya cos X. Jadi 2 kali cos X kali turunan cos X, yaitu min sin X. Nih, jadi min 2 sin cos ya. Gitu. Nah, gampang nerusinnya mah. Sampai sini ada pertanyaan. Jangan tidur, jangan tidur. Ayo, ayo, bangun, bangun, bangun. Jangan tidur, jangan tidur. Nah, ini sin X turunannya apa? Ini mah gampang bener ya. Udah, cos X. Nggak mau nanya kamu. Udah pada bisa ini pasti. Yang ini, cos 2X. Nah, ini, nih. Nih, cos 2X turunannya apa? Cos U. Cos U, nih anggap U. Jadi cos U, turunan cos U apa? Min sin U. U-nya 2X. Tapi apa lagi? U-nya masih bisa turunin. Kali 2. Turunannya 2. Jadi min 2 sin 2X. Gitu ya. Gitu ya. Kalau cos X pangkat 3. Nah, turunannya apa? Min sin X pangkat 3. Terus apa? Kaliin 3X kuadrat. Kaliin 3X kuadrat. Tapi 3X kuadrat taruh depan. Jadi min 3X kuadrat sin X pangkat 3. Gitu ya, paham ya? Nah, ini sin tambah cos. Sin 2X tambah cos 3X turunannya. Berarti masing-masing turunin aja kayak biasa gitu. Sin 2X turunannya, jadi F aksen X sama dengan sin 2X. Turunannya cos 2X kali turunan 2X. Itu 2. Terus turunan cos itu min sin, berarti min sin 3X kalikan dengan 3, karena turunan dari 3X. Udah selesai, gitu doang. Gampang ya. Nah ini nih. 2 cos. Ayo, siapa yang punya cara yang selain U kali V? Boleh sih kamu pakai U kali V, tapi boleh juga nggak pakai U kali V. Nah, pakai apa tuh kalau nggak pakai U kali V? Pakai cos kurang cos. Itu 2 cos. Cos kurang cos apa cos tambah cos? Ingat rumusnya sih, Ibu tulisin pakai warna merah lah. Ditambah. 2 cos. Kelihatan nggak ya kalau merah begini? Sama kamu kelihatan nggak? Kelihatan. 2 cos A cos B itu sama dengan cos A tambah B gitu ya. Terus ditambah cos A min B. Ini rumusnya nih. Kalau sin cos, ini ya sin tambah sin. Kalau cos ini sin cos, ini sin cos. Ini ya sin tambah sin. Kalau kosin, ininya sin kurang sin. Kalau min 2 sin. Nah, ini rumusnya cos kurang cos. Tuh, rumusnya tuh diulang lagi tuh. Baik banget gurunya. Terus sekarang ke sini. 2 cos berarti ini ya. 2 cos berarti cos tambah cos ya. Jadi kalau turunan ingatnya rumus yang ini aja nih, diubah ke penyebelahan nih. Ini kan perkalian jadi penyebelahan tuh diinget-inget tuh. Kalau sin cos jadi sin tambah sin, kosin, sin kurang sin, cos jadinya cos juga, kalau sin jadi cos min cos. Nah, sekarang 2 cos berarti itu jadinya y-nya 2 cos berarti cos jumlahnya 4x gitu ya, ditambah cos pengurangannya adalah 2x gitu. Jadi udah ya aksennya turunin masing-masing. Cos 4x, cos itu namanya min sin ya. Jadi min 4 langsung aja ya, kamu udah bisa kan? Min sin 4x kali 4. Terus kalau cos 2x turunannya adalah min sin 2x kali 2.
turunannya ini nih, jadi 2. Gitu deh dapet jawabannya. Gampang kan? Ada yang mau tanya nggak? Hah? Atau ada yang pengen tahu kalau U kali V-nya? Boleh aja sih kamu kalau mau pakai U kali V. Ini Y, jadi 2 cos 3X cos. Ntar takutnya ngerasa, aduh saya nggak penasaran nih kalau U kali V sama apa enggak. Gitu, jangan-jangan dibohongin lagi gitu. Enggak ya, insya Allah enggak. 2 cos cos mau dibuat U kali V. Ini U-nya. Turunan ini apa? Cos 3X. Turunannya min sin 3X. Gitu ya. Kali 3 kan. 3-nya kali 2. Berarti min 6 sin 3X. Terus kalau yang cos turunannya adalah, turunan ini adalah min sin X gitu. Jadi turunan yang itu semua jadi Y aksen U aksen V ditambah U V aksen. Jadi min 6 sin 3X dikali cos X gitu ya. Kan U aksen V tuh ditambah V aksen U. Oh, ini min aja langsung ya, min 2 aja ya. Kan ini kali ini kali ini. U aksen U aksen V dikali ditambah V aksen U. Ini kali ini berarti jadinya min 2 cos 3X kali sin X. Gitu ya. Terus gimana nih? Kan nggak sama nih. Gimana nih? Tenang aja. Ini bisa diubah menjadi min 3 dikalikan dengan 2 sin 3X kali cos X. Nah, nanti ini diubah ke penjumlahan. Lalu di sini min, ini 2 cos 3X kali sin X. Ini juga diubah ke penjumlahan. Jadi nanti dapatnya min 3 kali 2 sin cos. Ayo 2 sin cos. Yang ini nih 2 sin cos nih, 2 sin cos. Berarti sin tambah sin ya. Berarti ini jadinya sin 4X ditambah sin 2X. Gitu kan? Terus dikurang yang ini. 2 kosin. Nih, 2 kosin yang ini nih. Jadi sin kurang sin. Berarti sin 4X dikurang 2 kosin kan ya. Mana nih? 2 kosin ya, sin kurang sin. Dikurang sin 2X. Nih, tahu nggak nih kamu nih? Jadi di sini ada min 3 sin 4X, ini ada min sin 4X. Jadi sama aja min 4 sin 4X. Terus ini ada min 3 sin 2X, ada plus sin 2X. Berarti jadinya min 2 sin 2X. Nah, sama deh. Udah sama. Udah selesai. Tapi kan panjang banget nih. Ini kalau udah apa rumusnya cuma 2 baris. Ini ada berapa? Jadi lama. Kalau kamu nggak hafal ini, jadinya lama. Gitu. Ini itu ya. Terus udah selesai deh belajar hari ini. Nah, udah selesai. Insya Allah kalau kamu sudah memahami hari ini, kamu bisa paham gitu ya. Nanti kalau ada soal kamu bisa mengerjakan gitu. Sampai sini ada yang mau kasih komentar? Paham atau tidak, atau langsung diisi aja tuh yang dari yang Ibu sudah tulis di chat gitu ya, untuk penilaian diri, kamu ngerti apa enggak gitu ya, kamu butuh penjelasan di bagian mananya gitu, ada kekurangan di mana di pembelajaran ini, begitu ya. Atau ada yang mau komentar langsung juga nggak apa-apa, atau mau diulang yang halaman berapa juga boleh gitu.